Selamat malam Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Naikol GPIB. Bersama saya Pendeta Sehari Wahyuni Angkau. Saya adalah pendeta jemaat di GPIB Alfa Omega Sungai Bahar Jambi. Saat ini melayani di 2 pos Pelkes. Yang pertama pos Pelkes Getsemani Trentang Baru dan yang kedua adalah pos Pelkes Salom Guru Baru. Sebelum kita membaca, merenungkan, juga melakukan firman Tuhan, mari bersatu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kami di sepanjang hari ini. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kuasai hati dan pikiran kami dengan hikmat-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahaminya dengan baik, sehingga kami beroleh berkat pemeliharaan-Mu dalam menapaki hari-hari pemberian-Mu. Kami mohon bersabdalah kepada kami, karena kami telah bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini yang menjadi perenungan bagi kita diambil dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 7 sampai dengan 10. Firman Tuhan yang menyatakan demikian kepada kita. Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan segala kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan di malam hari ini bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab malam hari ini mengisahkan ketika bangsa Israel jatuh ke dalam dosa, kemudian mereka menyadari kesalahannya, lalu bertobat dengan sungguh-sungguh, kemudian kembali kepada Tuhan dan melakukan perintahnya, maka akan tersedia jaminan berkat bagi mereka. Apa saja jaminan berkat bagi mereka? Dikatakan bahwa apapun yang mereka lakukan akan berhasil. Mereka akan memiliki banyak keturunan. Hasil ternak, bahkan hasil bumi juga akan berlimpah bagi kehidupan mereka mendatang. Ketika bangsa Israel bertobat, ternyata bukan hanya Tuhan yang bersukacita, gitu. Tetapi umat juga akan mengalami sukacita. Kenapa? Karena mereka akan diberkati seperti yang sudah disampaikan tadi. Jadi pertobatan yang dilakukan oleh bangsa Israel ini membawa pada pengampunan dan memampukan umat belajar begitu tentang apa yang Tuhan harapkan dari mereka untuk mereka lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan kita. Jika ingin kita diberkati Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah taat dan setia dalam melakukan kehendak dan perintahnya. Kita jangan menjadi orang yang hanya mau menerima berkat, tetapi tidak mau hidup dalam ketaatan kepada perintah dan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena hidup ini penuh dengan pilihan dan akan selalu berisi pilihan.
Dan setiap pilihan yang akan kita ambil itu berdampak pada masa depan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, bahkan mungkin orang lain di sekitar kita. Pilihan yang dihadapkan kepada kita bisa bermuara pada ujung yang sama sekali berbeda. Misalnya kehidupan dan kematian, berkat atau kutuk, itu menjadi arah atas pilihan-pilihan yang telah kita ambil. Konsekuensi dari setiap pilihan yang kita ambil itu sangat jelas. Dan Tuhan sudah mengingatkan pilihan mana yang harus kita ambil. Bagaimana cara untuk mengambil pilihan dan apa yang kita peroleh dari pilihan kita tadi. Sudah jelas. Tuhan menyertai kehidupan kita. Bahkan ketika memilih pun Tuhan menyertai, membimbing kita supaya pilihan kita benar, supaya kita tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tuhan begitu mengasihi kita, mencintai kita, mengharapkan kita memperoleh yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan di malam hari ini, kita diingatkan untuk teruslah mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan atau kemurahan Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan sepanjang minggu dan hari ini khususnya. Berkat apa yang sudah kita terima atau rasakan? Jika dihitung-hitung, sudah berapa banyak berkat Tuhan yang kita terima, yang kita rasakan? Apakah kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan, atau justru kita malah lupa atau tidak mau tahu siapa yang memberi berkat itu? Kita merasa bahwa berkat-berkat yang kita peroleh itu hasil dari usaha atau kerja keras kita sendiri. Tidak ada campur tangan Tuhan, bahkan tidak ada campur tangan sesama kita. Itu murni dari kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, berkat Tuhan tidak melulu berupa materi. Bisa juga nafas yang masih kita rasakan hingga malam hari ini. Kesehatan, usia yang Tuhan masih anugerahkan, keluarga di tengah-tengah keberadaan kita, keselamatan dari setiap aktivitas yang kita lakukan, damai sejahtera, sukacita, itu berkat Tuhan yang tidak bisa dibeli, yang tidak dapat kita peroleh dengan kerja keras kita sendiri. Itu karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu karena kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau mencari dimanapun tidak akan menemukannya. Kita hanya memperolehnya, menemukannya di satu sumber, yaitu Tuhan Yesus saja. Dan ini semua asalnya dari Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, atau kehebatan kita, atau kekayaan kita, atau jabatan kita. Bukan. Jika Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita berbalik kepadanya, untuk mengalami kasih-Nya, jangan sia-siakan kesempatan itu. Karena kesempatan tidak selalu datang 2 kali. Mungkin datang, tapi seringkali kita abaikan. Walaupun saat ini kita masih ada di tengah pandemi COVID-19 atau berbagai persoalan hidup yang melanda di masa sukar tiap-tiap keluarga rumah tangga, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tetapi kita yang seringkali meninggalkannya, menjauh darinya, menghilang darinya. Penyertaan, pertolongan, perlindungan, dan berkat-Nya selalu nyata di setiap waktu dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan melimpah, berkat Tuhan itu utuh, berkat Tuhan itu tidak pelit dan tidak kredit, tetapi berkat Tuhan itu komplit, begitu. Asal apa? Asal kita taat, asal kita setia kepada firman Tuhan dan segala perintah-perintahnya, maka berkat-berkat itu tersedia bagi kita, menjadi jaminan Tuhan untuk kita ketika kita dengar-dengaran kepada Tuhan, bukan abai,
bukan lupa, bukan merasa semuanya itu karena kehebatan kita, karena kekuatan kita, tetapi kita menyadari bahwa apa yang kita alami, apa yang kita terima, apa yang kita rasakan di sepanjang kehidupan kita, di sepanjang tahun, di sepanjang bulan, di sepanjang minggu, bahkan terlebih malam hari ini, itu bersumber dari Tuhan. Demikian firman Tuhan bagi kita yang dapat kita renungkan sebelum kita beristirahat pada malam hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini kami dapat membaca, merenungkan, dan kami mohon hikmat-Mu membimbing kami supaya kami juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami bersama orang-orang yang kami kasihi. Kami percaya berkat Tuhan itu selalu mengalir dalam kehidupan kami ketika kami taat dan setia pada firman, perintah, dan kehendak Tuhan. Supaya kami boleh menjadi orang-orang yang percaya, yang juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk terus bersyukur untuk berkat-berkat-Mu. Ajar kami untuk selalu boleh mengingat betapa besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menyadari bahwa kami ini lemah, kami ini terbatas. Bapa Sorgawi, pada malam hari ini juga kami hendak beristirahat. Kami mohon Tuhan Engkau menyertai, memberkati tidur malam kami pada hari ini. Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang penuh sukacita dan sejahtera, sehingga esok pagi kami dapat melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami dengan terus mengandalkan Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.